Halo guys, ketemu lagi bersama Mimin di channel kita. Terima kasih udah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa yang baru bergabung silahkan subscribe, like dan komennya ya. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab, yaitu dari bab 3805 sampai 3808. Kita mulai aja ya. Bab 3805. Ketika Xiao Chulan meninggalkan istana Buckingham, pikirannya masih berdengung. Dia tidak percaya bahwa Nona Jan ini sangat cakap. Dia mengundang idolanya ke Jinling dan dalam satu panggilan. Dan dia mengundang dirinya untuk menemaninya sepanjang jalan. Bagi Xiao Chulan, ini bahkan lebih bahagia daripada memenangkan lotre. Kegembiraan dan kegembiraan Xiao Chulan bertahan dari pagi hingga sore, dan bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia masih memiliki senyum yang tak terkendali di wajahnya. Melihat dia tertawa sejak dia memasuki pintu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Istriku, apa yang terjadi? Sangat bahagia sehingga aku tidak bisa menutup mulutku yang tertawa." Xiao Chulan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan gembira, "Suamiku, sesuatu terjadi yang membuatku sangat bersemangat hari ini." Ye Chen bertanya dan dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Ini sangat bersemangat." Xiao Chulan dengan bersemangat berkata, "Idola dan saudara perempuan saya di bidang desain interior, Carrie West, akan datang ke Jiling besok." Ye Chen juga telah mendengar Xiao Chulan berbicara tentang Carrie West ini, dan dia tahu sedikit tentang situasinya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa idola yang diingin temui Xiao Chulan ini di dalam mimpi akan tiba-tiba datang ke Jiling. Jadi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa dia akan datang ke Jiling besok? Apakah dia akan menghadiri acara apapun?" "Tidak." Xiao Chulan menggelengkan kepalanya dengan cepat, berkata dengan penuh semangat, "Dia datang ke Jiling kali ini untuk bermain, dan aku akan menjadi pemandunya selama seluruh proses." Ye Chen bahkan lebih terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu yang menjadi pemandunya? Kamu mungkin juga tidak mengenalnya." Xiao Chulan berkata dengan penuh semangat, "Nona Jan memintanya untuk datang." Dengan itu, Xiao Chulan tidak bisa tidak memuji. "Koneksi Nona Jan benar-benar hebat. Saya tidak dapat menyangka dia dan Carrie West masih berteman baik. Dan Carrie West memutuskan untuk terbang setelah menerima teleponnya." Berbicara tentang ini, Xiao Chulan memeluk lengan Ye Chen dan berkata sambil menggoyang-goyangkannya, "Oh iya, saya bisa melihat idola saya besok. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar beberapa pengalaman dan keterampilan desain darinya hari ini. Sangat bahagia." Mendengar tiga kata ini Nona Jan, Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpikir dalam hati, sepertinya keluarga Fei tua ini masih tidak mau menyerah. "Saya awalnya berpikir bahwa setelah pengawalnya menghilang, mungkin dia akan meninggalkan Jiling sesegera mungkin karena takut. Saya juga mencari titik masuk dari istriku." Memikirkan hal ini, Ye Chen bertanya kepada Xiao Chulan, "Istri, apa kamu pergi menemui Nona Jan hari ini?" "Ya." Xiao Chulan mengangguk dan menjelaskan, "Asisten Nona Jan datang ke perusahaan di pagi hari dan bertanya apakah saya punya waktu untuk bertemu dengannya dan membicarakan kebutuhan desain. Saya hanya ingin mewawancarainya, jadi saya pergi menemuinya di hotel." Ye Chen bertanya dengan santai, "Apakah dia bertanya desainer mana yang kamu suka? Itu sebabnya kamu menyebutkan nama Carrie West?" "Tidak." Xiao Chulan berkata dengan tergesa-gesa. "Awalnya aku ingin memperkenalkan gaya desain Carrie West kepada Nona Jan dan lihat apakah dia menyukai perasaan yang sama. Terutama katakan saja padaku bahwa mereka sangat akrab dengan mereka dan tidak berharap itu sangat kebetulan." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mungkin menebak gameplay vacation.
Saya berpikir dalam hati, hari ini dapat dilihat secara sekilas, ini sama sekali bukan kebetulan. Ada begitu banyak desainer terkenal di dunia, di mana kebetulan seperti itu yang disukai istri saya. Kebetulan adalah teman baik vacation. Kemungkinan ini jauh lebih rendah daripada melebihi lotre. Hanya seorang istri yang konyol dan manis seperti ini yang bisa dirahasiakan oleh penipuan semacam ini. Vacation pasti sudah membuat persiapan sebelumnya. Tidak peduli nama desainer mana yang dikatakan istri. Dia akan mengatakan bahwa itu adalah teman baiknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi Vacation sedikit. Terlepas dari seberapa muda wanita ini, dia sangat pandai menemukan poin-poin penting. Kita lanjut lagi, bab 3806. Setelah datang ke Jinling, selama beberapa hari, saya mengunci pemilik pil peremajaan untuk diri saya sendiri. Dan dengan sedikit keuntungan, saya mendapatkan ayah mertua saya. Dan kemudian secara akurat menemukan istri saya di bidang desainer. Yang selalu memiliki kesempatan untuk melakukan rasa sakit poin. Itu benar-benar tidak biasa. Terlebih lagi, Ye Chen merasa bahwa Vacation memiliki keberanian untuk memastikan, mengetahui bahwa pasti ada master yang tersembunyi di Jinling, tetapi mereka masih harus tinggal di sini. Dapat dilihat bahwa wanita ini tidak terlalu tua. Dia benar-benar mampu dan dia memiliki rencana yang sangat berat. Semakin banyak yang terjadi, semakin Ye Chen merasa bahwa Vacation merepotkan. Namun, untungnya ancamannya tidak besar dan dia melihat istrinya sangat bahagia. Dan dia tidak ingin istrinya kehilangan keinginannya pada akhirnya. Jadi, dia untuk sementara menolak gagasan memaksa Vacation pergi. Selain itu, Ye Chen juga ingin melihat seperti apa game baru Vacation selanjutnya. Keesokan paginya, Xiao Churan sesegera bangun dan untuk mandi segera setelah jam alarm berbunyi. Menurutnya, Vacation secara pribadi akan menjemputnya nanti. Dan kemudian keduanya pergi ke bandara bersama. Setelah sarapan, Xiao Churan menerima telepon dari Vacation. Pada saat ini, Vacation sudah tiba di pintu villa. Xiao Churan tidak sabar untuk menghabiskan makannya, jadi dia tidak sabar untuk pergi. Malah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Churan, apa yang kamu lakukan terburu-buru pagi ini? Apa yang penting bagimu?" Xiao Churan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ya Tuhan, idolaku telah datang ke Jinling. Aku akan menjemputnya di bandara." Malah cemberut, "Apa itu Gu Qiugi lagi? Bukankah dia baru saja mengadakan konser di Jinling beberapa waktu yang lalu?" "Bu, itu bukan dia," Xiao Churan buru-buru menjelaskan. "Yang datang ke sini hari ini sebagai suar di jalur karir saya. Desainer interior wanita yang paling saya kagumi." Dengan mengatakan itu, Xiao Churan tidak sabar untuk mengatakan, "Bu, aku tidak akan memberitahukanmu lagi. Seorang teman masih menungguku di luar." Ye Chen berdiri saat ini dan berkata, "Churan, aku akan mengirimmu keluar." Xiao Churan tahu bahwa Ye Chen dan Vacation telah bertemu sejak lama, jadi dia tidak berpikir ada masalah. Jadi dia setuju tanpa berpikir. Ye Chen dan Xiao Churan berjalan keluar dari villa bersama. Di gerbang ada Cadillac yang sebelumnya dikendarai Vacation di pinggir jalan. Melihat keduanya berjalan keluar, pintu kursi pengemudi Cadillac terbuka. Vacation keluar darinya, menatap Ye Chen dengan sedikit tersenyum dan berkata dengan sopan, "Selamat pagi Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Nona Jan lebih awal?" Setelah berbicara, Ye Chen bertanya kepadanya, "Kapan Nona Jan mendapatkan mobil ini kembali?" Vacation buru-buru berkata, "Saya mendapatkannya kembali kemarin, dan kebetulan ada kunci cadangannya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku mendengar Churan mengatakan bahwa dia akan menjemput salah satu temanmu bersamamu." "Ya," Vacation berkata sambil tersenyum. "Desainer favorit Nona Xiao kebetulan adalah teman baik saya. Jadi saya mengundangnya untuk datang ke Jinling selama beberapa hari. Dan ngomong-ngomong, biarkan Nona Jan masuk lebih banyak berhubungan dengannya. Mungkin ini akan membantu kalian di masa depan." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata,
Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Nona Jen untuk curan dulu. Tuan Ye, jangan terlalu sopan, Vekesin berkata dengan tergesa-gesa. Inilah yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, Anda telah melakukan banyak kebaikan untuk saya. Ye Chen berpikir dalam hati, saya tidak membantu Anda, tetapi saya khawatir Anda ingin saya banyak membantu Anda. Namun, Ye Chen tampaknya tidak malu di permukaan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, jika ini masalahnya, Nona Jen akan lebih mengganggumu. Kita lanjut lagi ke bab 3807. Pukul 9 pagi, Bandara Jinling, seorang wanita parubaya berambut pirang, bermata biru tinggi melangkah keluar. Wanita ini terlihat sangat cantik, tetapi kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa dia tidak muda lagi. Dia adalah Kelly West yang berusia 50-an. Namun, karena latar belakangnya seorang desainer, pakaiannya sangat modis. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda akan berpikir bahwa dia baru berusia di awal 30-an. Ketika Kelly West berjalan keluar dari bandara, Xiao Churan mengenalinya sekilas, tetapi Vekesin yang melihat informasinya kemarin agak besar kepala dan tiba-tiba tidak bereaksi. Namun, Kelly West mengenali Vekesin untuk pertama kali, jadi dia melambaikan padanya dengan sangat antusias dan dengan gembira berteriak, "My friend, aku di sini." Vekesin kembali sadar dan mengenalinya. Jadi dia berpura-pura bersemangat dan berkata, "Kelly, kamu akhirnya di sini." Saat bicara, Kelly West sudah tiba di depan mereka berdua. Xiao Churan sepertinya siswa sekolah dasar, terlalu bersemangat untuk menyela. Tetapi Vekesin menariknya di depan untuk pertama kalinya dan berkata kepada Kelly West, "Kelly, ini yang saya katakan di telepon. Nona Xiao Churan. Dia sangat menyukaimu." Ketika dia mendengar 3 kata ini dari Nona Xiao, Kelly West menyadari bahwa memiliki misi dalam pikirannya. Jadi dia dengan cepat berkata, "Xiao Churan, halo." "Halo Nona Xiao, saya mendengar mengatakan bahwa Anda juga seorang desainer." "Master, saya sangat senang bertemu rekan-rekan saya di Cina dan menjadi wanita yang cantik dan muda dan cantik." Xiao Churan tidak menyadari bahwa Kelly West yang dia takut untuk mengambil inisiatif untuk menyapa akan bertanya kepada dirinya sendiri dengan sangat antusias. Dia langsung tersanjung dan berkata dengan cepat, "Halo, Nona Kelly, saya telah mengagumi Anda untuk waktu yang lama dan saya senang melihat Anda." Kelly West memeluk Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu sopan, kamu adalah teman saya dan juga teman baikku." Vekesin tersenyum dan berkata kepada Xiao Churan saat ini, "Saya mengatakan bahwa Kelly sangat antusias, dia tidak sebesar desainer terkenal." Kelly West mengangguk kepalanya dan berkata dengan sangat ramah kepada Xiao Churan, "Kita semua adalah desainer dan kita harus memiliki bahasa yang lebih umum. Jadi, kamu tidak boleh terlalu berhati-hati di depanku. Perlakukan aku sebagai yang terbaik seperti teman-temanku." Saya mendengar teman saya mengatakan bahwa Anda akan menjadi pemandu kami akhir-akhir ini untuk membawa kami mengunjungi Jinling, sehingga kami juga dapat meluangkan waktu untuk berbicara tentang pengalaman desainer dan mungkin membawa lebih banyak inspirasi satu sama lain. Kata-kata Kelly West benar-benar membuat Xiao Churan sangat bersemangat. Dia buru-buru berkata, "Nona West, yakinlah, saya penduduk asli Jinling dan saya sangat akrab dengan Jinling. Saya mendengar bahwa Anda datang ke Cina untuk pertama kalinya. Biarkan Anda mengalami budaya dan adat istiadat Tiongkok sebanyak mungkin." Kelly West tersenyum sedikit dan mau tak mau berkata dengan penuh emosi, "Sebenarnya saya mengunjungi Cina sekali 28 tahun yang lalu. Tetapi kali itu saya pergi ke Yanjing." Vekesin yang berada di samping merasa sedikit kesal ketika mendengar ini. Kelly West memberi Chen Jingsan umpan balik bahwa dia belum pernah ke Cina dan dia memberitahu Xiao Churan seperti itu. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran?
jadi mengambil keuntungan dari syaucuran yang masih tidak menanyakan pertanyaan ini. Vacation pura-pura terkejut dan bertanya, "Kelly, bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu belum pernah ke Foxia?" Kelly West menyadari bahwa dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan sesuatu yang salah barusan. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Faktanya ketika saya pertama kali datang ke Cina 30 tahun yang lalu, saya dipercaya untuk datang ke Cina untuknya. Saat mendesain yang baru menikah mansion, orang lain adalah orang terpenting dalam hidupku. Saat itu, dia menyuruhku untuk tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengannya. Jadi, aku selalu mengatakan kepada publik bahwa aku belum pernah ke Cina." Berbicara tentang ini, Kelly West tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata dengan tulus, "Orang yang mulia itu seperti mentor dalam kehidupan bagi saya. Jadi, bukan karena dia, saya tidak akan dapat memiliki pencapaian seperti ini sekarang." Ketika Vacation mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kelly, Foxia harusnya sangat tradisional 28 tahun yang lalu. Pada saat itu, seseorang dari Amerika Serikat mengundang Anda ke Cina untuk desain rumah pribadi. Orang-orang terlalu avant-garde." "Ya," Kelly West berkata dengan ekspresi kagum. "Orang yang mulia, meski dia orang Cina, dia sebenarnya dibesarkan di Amerika dan kemudian menikah dengan orang keluarga besar Yanjing. Tuan, jadi saya pindah dari New York ke Yanjing." Vacation sedikit menyengit dan berkata, "Anda mengatakan bahwa dia telah tinggal di Amerika Serikat sejak dia masih kecil dan mengundang Anda ke Cina untuk desain rumah pribadi. Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkan ke dunia luar apakah dia terkenal di Amerika Serikat." Kita lanjut lagi, bab 3808. Kelly West memandang Vacation dengan heran dan tidak menyadari bahwa wawasan Nona Faye sangat tajam. Dia menemukan poin kunci sekaligus. Jadi dia tersenyum sedikit dan mengangguk dan berkata, "Faktanya, 30 tahun yang lalu, dia sangat-sangat terkenal di kelas atas Amerika Serikat. Bahkan sekarang banyak orang membicarakannya dengan kagum." Vacation bahkan lebih penasaran ketika dia mendengar ini dan bertanya kepadanya, "Jika ini masalahnya, mana mungkin saya pernah mendengar namanya? Siapa namanya? Apakah mudah untuk memberitahu saya?" Kelly West berpikir sejenak dan tertawa kecil. Dia telah pergi selama beberapa tahun dan tidak ada ketidaknyamanan. Saat dia berkata, Kelly West membuang senyumnya dan ekspresinya nostalgianya, kekagumannya dan sedikit kesedihan. "Namanya An Chengqi. 30 tahun yang lalu, dia disebut Ratu Investasi Lembah Silikon. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Jika Anda belum pernah mendengarnya, itu tidak mengejutkan. Lagi pula, dia telah tiada selama hampir 20 tahun. Ketika Anda lahir, dia sudah meninggalkan Amerika." Mendengar 3 kata An Chengqi, Vacation tercengang. Dia berseru, "An Chengqi? Bagaimana mungkin aku tidak mengenal An Chengqi? Dia adalah kita." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan berburu-buru berkata lagi, "Dia adalah kebanggaan di hati banyak orang Tiongkok. Bahkan, secara nularia, Vacation ingin mengatakan bahwa An Chengqi adalah idola semua alumni Stanford mereka. Pemimpin spiritual yang menginspirasi semua alumni Stanford untuk bekerja keras dan keberadaan Stanford seperti totem. Di Stanford tidak ada yang tidak mengenal An Chengqi. Bahkan jika dia telah meninggal selama 20 tahun, Universitas Stanford masih memiliki jejak di mana-mana. Dia adalah alumnus wanita berperingkat tertinggi di Stanford Hall of Fame. Dia telah mendukung sejumlah besar proyek kewirausahaan seperti elang di Stanford dan lembah silikon. Dan banyak dari mereka kini telah tumbuh menjadi raksasa di bidang internet dan teknologi. Di Stanford, ada jalan yang dinamai menurut namanya, gedung pengajaran yang dinamai menurut namanya, dan dana mahasiswa. Pada saat yang sama, dia juga diakui oleh seluruh alumnus
atau alumni Stanford yang berkebangsaan Cina sebagai pelita Cina di Stanford. Meskipun Fekesing belum pernah melihat Ancengki, dia telah mendengar tentang perbuatan Ancengki sejak dia masih kecil. Karena itu, ketika dia masih sangat muda, dia menganggap Ancengki sebagai idola terbesar di dalam hidupnya. Dan ketika dia tiba di Stanford, mengetahui lebih banyak tentang perbuatan Ancengki, dia tidak hanya terkejut, tetapi juga dilemparkan ke tanah. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan merasa bahwa jika pencapaiannya di masa depan bisa menjadi sepertiga dari tahun sebelumnya Ancengki, maka dia akan layak untuk hidup. Namun, dia bahkan tidak berpikir bahwa desainer interior yang pertama kali bertemu adalah kenalan lama Ancengki. Karena itu, dia berdiri di sana dengan linglung, hatinya sudah melonjak. Pada saat ini, Xiao Churan berdiri linglung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama Ancengki. Dia tidak tahu apa yang ada di balik tiga kata ini, dan dia tidak tahu hubungannya yang tak terpisahkan antara ketiga kata ini dengan dia. Dia hanya merasa bahwa nama itu seindah puisi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi di bab berikutnya dan video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga sudah mengikuti video saya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komen ya. Sampai ketemu lagi. See you.